Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anak semuanya pada hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Ceria, Allahu Akbar. bagus, luar biasa. Baik, sebelum kita belajar seperti biasa, kita mulai dengan membaca doa. Silahkan ketua kelasnya, Darul Ahmad, pimpin doa. Ya Pak, tempat duduk siap. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Darul sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, apa yang kita lakukan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak-anak Bapak bisa menangkap pelajaran pada hari ini. Bapak akan cek dulu kehadiran anak Pak semuanya. Coba angkat pertama, Niko Mulyadi hadir? Hadir Pak. Hadir. Minggu yang lalu anak Pak sudah belajar tentang tema 3. Siapa yang masih ingat itu? Tema 3 kita belajar tentang apa? Coba Idra, tema 3 apa yang kita pelajari di kelas 4? Tema 3, anak soleh Pak. Anak soleh. Anak soleh Pak. Aku anak soleh. Anak soleh. Temanya tentang perilaku terpuji. Apa saja perilaku terpuji yang mesti kita miliki sesuai dengan pelajaran minggu yang lalu itu? Coba Darul Ahmad. Jujur Pak. Jujur. Coba siapa lagi? Yusar Ahmad, apa lagi perilaku terpuji yang mesti kita miliki sesuai dengan tema kita minggu yang lalu? Yusar? Pak. Yelida, bagus. Yang berani Yelida. Apa saja perilaku terpuji itu, Yelida? Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, Pak. Iya, hormat dan patuh kepada guru dan orang tua. Bagus, anak Pak semua. Berarti anak Pak masih ingat dengan pelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang aku anak soleh. Aku punya perilaku terpuji, jujur, hormat pada orang tua dan guru. Dan hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita bahwa salah satu tanda anak soleh itu adalah di samping dia hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, di samping dia jujur, dia juga harus menjadi anak yang bersih. Jadi tema kita hari ini adalah tentang bersih, yaitu bersih itu sehat. KD-nya adalah KD 314, memahami tata cara bersuci dan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang mana subtema pelajaran kita pada hari ini adalah yaitu tentang tata cara bersuci. Yang kita rinci nanti, yang pertama akan kita bahas arti suci, bersih, dan sehat. Yang kedua nanti kita akan bahas tentang bagaimana kita bersuci atau membersihkan diri dari hadas kecil. Nah, anak-anak semua, bahwa tujuan kita belajar pada hari ini dari KD yang kita bahas itu, yang pertama adalah bahwa setelah anak Pak belajar, anak Pak bisa memahami arti suci, bisa anak Pak memahami arti bersih dan sehat. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, nanti anak Pak bisa memahami arti hadas kecil dan cara membersihkannya. Nah, yang ketiga nanti anak Pak setelah belajar akan bisa mengidentifikasi benda-benda yang bisa digunakan untuk bersuci. Ini 3 poin besar yang akan kamu gapai nanti, kamu raih setelah belajar tema kita pada hari ini. Baik anak Pak semua, supaya lebih semangat pada pagi ini, ya. Coba anak Pak saksikan ya video yang akan Bapak tayangkan ini terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu bersih itu sehat.
Setelah Bapak menonton video ini, nanti Bapak akan bertanya ya terkait apa saja pesan-pesan atau materi yang bisa kamu ambil sebagai pelajaran dari video yang Pak tayangkan. Jadi nanti selama video ini Pak tayangkan, Bapak semuanya menyaksikan dengan penuh semangat, antusias. Tidak ada yang ngantuk. Ya Darul? Ngantuk Darul? Ya, Pak. Kita masih pagi Darul. Atau mungkin Bapak ini agak serius ya. Nah, Indra, semangat ya. Ini kayaknya kita siap ini. Kayaknya lihat video Pak ini. Kita saksikan ya. Nah. Sudah kelihatan? Dapat. Baik. Dari video yang sudah Bapak tayangkan tadi, ya mungkin Bapak sudah melihat ya. Nah, kira-kira dari tayangan Bapak tadi itu apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran? Ya, coba Darul Ahmad. Ya. Sebelum sholat kita beruduk, Pak. Sebelum sholat kita beruduk. Ya. Ya. Gimana Lida? Gimana caranya? Ya Pak, tadi dijelaskan macam-macam atau alat untuk bersuci Pak. Oh mantap, bagus ya. Alat untuk Jadi ya Pak, ya bagus Darul dan Lida, kamu sudah bisa menangkap pesan-pesan dari video yang Pak tayangkan. Nah, jadi sebagai hantaran materi kita pada hari ini, Bapak akan menayangkan lagi ada beberapa gambar ini yang sudah bisa kamu lihat di layar di rumah kamu masing-masing. Sudah Bapak tampilkan. Ada 6 gambar ya. Gambar 1, ini gambarnya, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Ini gambar-gambar ini masih terkait dengan materi kita pada hari ini. Ya. Kelihatan semuanya kan gambarnya kan? Nampak ya, nampak. Nah, kamu saksikan gambar-gambar ini. Bapak kasih waktu 2 menit. Setelah ini Bapak akan membagi kamu menjadi tisan, ya Indra, ya apa? Ya, Sri, Daru, Yelida, Nutur Rama. Nah, disaksikan ya, Bapak bagi lagi kelompoknya. Kelompok 1, Indra, Gustinan, Yelida, Sri Aziza, Darul, Niko. Kelompok 2, Nutur Rahma, Kefti, Indrawati dan lain. Dah selesai ya. Sekarang Bapak minta ini ya masing-masing kelompok untuk mendiskusikan. Ketika sudah melihat kan gambar-gambar ini, sekarang kamu sudah duduk berkelompok, kamu diskusikan. Sudah selesai ya diskusinya. Sudah Pak. Sudah Pak. Ini gambar-gambar ini udah paham semuanya kan? Gambar 1, gambar apa ini? Jangan sampai salah ini. Nomor 4 bagus. Nomor 4 itu kayu ya Pak ya? Iya, kayu. Iya, nomor 4 kayu. Ya, coba dipraktes dulu ya. Mana tahu nih ada yang buta warna nih. Kadang-kadang apa susah-susah buat gambar buta warna. Ingatlah, oke ya. Coba Pak Niko nih. Jangan sampai karena gelombang laut mentawai ya. Coba gambar 2, gambar apa ini Pak Niko? Niko? Anak apa yang ganteng? Coba gambar 2 nih, gambar apa nih? Masih hadir enggak Niko? Ngantuk kamu Niko? Minta izin tadi ke WC Pak. Saya aja yang jawab Pak. Oke, Gambar ya, daun. Gambar apa Bu Alira? Gambar daun ya, bagus. Gambar daun Pak. Iya, saya aja yang mewakili Niko ya Pak ya. Ya, Lira bagus, Lira ini gambar daun. Sekarang Bapak minta dari masing-masing kelompok. Coba gambar apa? Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 coba tampil ke depan. Kelompokkan mana dari 6 gambar ini yang bisa digunakan untuk bersuci atau membersihkan diri dari hadas. Nah, coba ke depan. Cici Pak. Cici Pak. Kelompok 1 tadi Sri ya. Oke ya. Silakan Sri Aziza kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Coba Sri, silakan Sri. Ya Pak. Jadi alat yang digunakan untuk bersuci dari gambar yang ada di sini Pak,
Ya. Satu Pak, gambar satu batu. Batu Gambar bisa nomor tuh. dua, bisa Pak. Iya, Dua, bagus. gambar daun Pak, daun. Iya, daun. Nomor Nah, tiga, gambar tiga. nomor tiga Pak, air Pak. Air Air. bisa, bagus. Terus yang nomor 5 Pak. 5 tisu. Ya itu aja ya gitu. Pak. Ya. Oke. Coba kelompok 2 nih, kelompok 2. Tadi kelompok 1 dari 6 gambar yang Bapak sajikan, ada 4 yang bisa digunakan untuk bersuci. Mana tahu nih kelompok 2 nih berbeda nih jawabannya. Coba kelompok 2 tadi, 1 orang ya. 1, 2, Iya Pak, saya Pak. 6 Pak. Berapa kelompok 2? Gambar 1, apa? 2, 4, 5, 6 Pak. Isinya yang betulnya. 1, 2, 4, 6. Gambar 1, gambar 2, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Gambar 6, oke. Batu, daun, kayu, tisu, pasir. Berbeda ya. Pasir. Ada kayu tadi tinggal masuk ya, kedua-dua. Masuk ya. Pak. Oke. Kalau air minum aqua nggak bisa Pak. Ya itu tuh air. Ya punya air alasan plant, untuk air menjawab. plant. Bagus, Kita Bapak. Bapak senang nih dengan Air minum pertanyaan aqua seperti nggak ini. bisa Pak. Di videonya tadi udah ada Pak. Ya Oke, Pak. sekarang dari apa yang sudah ditampilkan dari masing-masing kelompok ini, ada tadi yang sudah mendekati nilai 100%, ada tadi yang di bawah 60% nilainya. Dari 6 gambar ini, ya, yang bisa kita gunakan ya, kata-kata kuncinya apa? Yang bisa kita gunakan ya. 1, batu, gambar 2, daun, gambar 3, air, gambar 4, daun, gambar 5, tisu. Yang nomor 6 tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Cobalah Bapak bayangkan, kalau bisa nomor 6 kita gunakan untuk bersuci, jangankan bertambah bersih tempat buang air kecil kita, tempat buang air besar kita, justru bertambah kotor. Jadi tidak bisa ya, kelompok 2 tadi menyebutkan gambar 6 masuk juga untuk bisa digunakan alat bersuci, tidak bisa. Ya, dari yang 6 ini hanya 5 yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Nah, oke. Baik, bagus sekali penampilan dari masing-masing kelompok yang sudah berani nih tampil ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Bapak bangga sekali. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Ya, nah, nih kita bahas dulu ya. Jadi alat-alat bersuci sudah tahu apa. Sekarang kita bahas satu persatu. Arti suci, arti bersih dan sehat. Nah, suci itu artinya apa? Bersih dari kotoran. Dua, yaitu bersih itu apa artinya? Bebas dari yang kotor, noda, najis, macam. Yang ketiga, sehat itu apa artinya? Bebas dari penyakit. Ini gampang nih ya. Kata-kata suci, apakah lagi sesuai dengan skema yang berikutnya tentang hadis kecil, kan? Nah, kira-kira apa itu hadis kecil, kan? Dan apa mungkin sudah ada yang baca buku sebelumnya, mungkin di rumah tadi malam. Apa itu arti hadas kecil? Coba Bapak ingin tahu nih dari apa kira-kira yang sudah dibaca tadi malam. Coba Indrawati, anak Pak manis ini. Tahu Pak. Oh, nggak tahu. Berarti belum baca nih anak Pak di malam. Coba anak Pak ganteng Indra Purnakarya. Baik Pak. Arti hadas kecil adalah hal yang menghalangi untuk beribadah. Oh, bagus, luar biasa. Tepuk tangan untuk untuk teman kamu nih, Idra Purnakarya, bagus. Nah, Idra anak yang pintar. Baik, betul ya. Terima kasih Pak. Nah, arti hadas kecil itu apa? Nah, nih, bagus ya. Sesuai dengan disampaikan oleh teman kamu Idra, keadaan dari dalam diri seorang yang membuat dia itu tidak suci, terhalang dia beribadah. Jadi karena dia tidak suci, terhalang untuk ibadah, sebelum dia bersuci dari keadaan itu, maka selamanya dia tidak bisa melakukan ibadah. Maka sebelum dia melakukan ibadah harus bersuci terlebih dahulu. Secara umum, ya penyebab orang berhadas kecil itu satu, buang air kecil. Yang kedua, buang air besar. Apakah ada lagi yang lain yang menyebabkan orang itu berhadas kecil? Ada. Pak. Angin Pak. Buang angin.
Makanya tadi Bapak bilang secara umum nih ya ada 2 nih. Ada lagi yang lain yang berikutnya yang ketiga yaitu buang angin. Nah, ini buang angin itu termasuk juga menyebabkan orang itu tidak punya keadaan suci. Nah, tidak bisa beribadah. Nah, baik, berikutnya anak semua, sesuai tadi sampaikan oleh teman-teman kamu, bahwa untuk bersuci dari hadas kecil itu memang caranya 2. Satu wudhu, yang kedua tayamum. Namun anak semua, sebelum ini kita bahas, kita akan membahas ya pada hari ini materinya terkait dengan bagaimana caranya kita membersihkan diri dari hadas kecil, yaitu dari buang air kecil maupun dari buang air besar. Sebelum kita berwudu nanti ilmu. Jadi hari ini tata cara kita bersuci dari hadas kecil tadi ya. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Coba kamu lihat dalam tayang Bapak cara bersuci dari hadas kecil. Yang pertama, ya kita bersihkan ya tempat keluar air kecil itu. Kita bersihkan tempat buang air besar kita. Ya, dengan tangan apa kira-kira, Idra? Tangan kiri, Pak. Ya, bagus. Dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Tidak boleh dengan tangan kanan, harus dengan tangan kiri. Ya, kita bersihkan dengan benda-benda yang sudah yang kamu temukan tadi, kan? Ada batu, ada apa lagi daun, ada daun kayu, ada tisu. Dengan itu kita bersihkan. Kira-kira anak apa semua, kalau kamu nanti ya di hutan misalnya kan, di hutan kamu tidak menemukan air, kamu buang air kecil. Kira-kira dengan apa kamu bersuci dari air kecil itu? Batu, Pak. Daun, Pak. Daun bagus. Di hutan adanya daun, batu kadang-kadang ada dengan daun. Boleh silakan. Tapi kalau ada air, alangkah baiknya kita bersuci dengan air. Sebab dengan air itu lebih terjaga kebersihan tubuh kita. Nah, nampak semua. Nah, jadi ini gambar-gambar tadi ya. Nah, sudah kamu temukan, sudah kamu pahami. Sekarang anak semua, dari apa yang sudah kita bahas ini kan, jadi cara bersuci sudah kita tahu dengan tangan kiri, alat-alatnya sudah tahu. Sekarang kamu lihat bahwa hal-hal yang harus kita bersihkan ini ya dalam hidup kita. Ada 7 lebih kurang nih Bapak buat ya. Bisa melihat ya, ada badan kita harus bersih, pakaian, rumah, apa lagi? Idra? Ada kelas, halaman rumah, makanan, semuanya ini harus bersih. Semuanya harus bersih. Kalau sudah bersih yang 7 ini, bersih badan kita sampai bersih makanan kita, kira-kira apa untungnya untuk kita? Coba Niko, kalau sudah bersih yang 7 ini, apa kira-kira untungnya untuk kita? Nah. Saya, Pak. Niko. Sehat. Idra apa, Idra? Sehat, Pak, sehat. Bagus, sehat. Jadi untungnya untuk kita adalah sehat kita. Kalau bersih lingkungan kita, bersih badan kita, bersih makanan kita, membuat kita menjadi anak yang sehat. Kalau sehat kita, insya Allah kita akan menjadi anak yang pintar. Tidak ada anak yang pintar itu tanpa dia menjadi anak yang sehat. Jadi sebelum kita jadi anak pintar, sehat terlebih dahulu. Nah, kalau sudah sehat, kita bisa menjadi anak yang pintar. Nah, sekarang coba Napa kemukakan ya. Dalam kehidupan kamu sehari-hari, ya. Ya, ini ada ya, manfaat hidup bersih ya. Badan sehat, terhindar penyakit, tubuh kita terlihat terawat, orang senang dekat kita. Coba kamu sampaikan ke Bapak, kira-kira pengalaman kamu tentang bersuci ini. Ada anak-anak Pak yang sudah punya pengalaman dalam bersuci dari hadas kecil. Misalnya Niko di tengah laut, misalnya kan, bersucinya bagaimana caranya buat kecilnya misalnya. Masuk laut itu Pak. Masuk laut itu kan. Nah, atau mungkin apa suka berburu ke hutan. Ada anak-anak Pak pernah melakukan bersuci ini. Apa pengalaman? Belum lagi. Belum, Berarti selama ini masih pakai air, Pak.
masih umumnya memakai air. Nah, ada enggak yang sudah pernah nih? Di antara napak yang 15 orang ini, ada enggak yang sudah pernah bersuci dengan selain air? Belum, Pak. Belum ya. Belum ya. Alhamdulillah Yang masih ada air, belum. Pak. Semuanya selama ini masih menggunakan air. Air. Alhamdulillah. Jadi ya nanti suatu saat mana tahu ini anak apa boleh jadi melakukan perjalanan, pergi ke hutan, pergi camping semacamnya tidak ada air. Jadi jangan sampai tidak bersuci. Mesti bersuci. Temukan benda yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Boleh dengan batu, kalau ada batu dengan tisu, tidak ada tisu dengan daun, tidak ada daun dengan bahan kayu. Silakan. Jadi mesti bersuci. Nah, baik. Sebelum kita akhiri pada kita hari ini, coba kenapa kerjakan ya lembar kerja peserta didik ini di masing-masing kelompok. Iya, Pak. Ya. Nah, kamu kerjakan Sudah siap, di Pak. masing-masing kelompok. Nah, siap ya? Oke. Ya, Pak. Nah, ini kelompok 1 nih. Kelompok 1 sudah jawab nih. Wah, dah nih. Kelompok 1 siap nih. Siap langsung nih. Siap langsung nih. Siap, Pak. Kelompok 1 isinya Siap langsung, Pak. ini adalah Langsung gambar siap, Pak. anak. Nah, gambar anak yang mana seluruh anggota tubuhnya bersih sehingga menjadi anak yang sehat. Bagus. Kelompok 2 juga ada jawabannya. Nah, karena Pak. Bapak terbatasan waktu nih ya, Anda bisa pertanyakan ya. Baik. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Kita simpulkan ya. Kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, bahwa bersuci itulah perintah Allah, perintah agama. Bersuci itu artinya adalah kegiatan membersihkan diri dari, coba Darul, bersuci Dari kotoran, apa Pak. bersuci itu? Kegiatan membersihkan diri dari segala kotoran. Yang bersih apa artinya Niko? Bebas Bersih dari apa kotoran, artinya? Pak. Bagus. Sehat apa artinya Gus Dinar? Bebas dari penyakit, Pak. Bagus, bebas dari penyakit. Lanjut ya. Coba sebutkan benda-benda untuk bersuci, Indrawati. Apa saja benda-benda untuk bersuci? Satu apa? Waktu, Pak. Suara kita nggak ikut. Batu. Yang kedua apa? Nyutur lama? Kayu, Pak. Kayu. Yang ketiga? Rahmat. Yang ketiga Daun, apa? Pak. Yang keempat coba Kifti. Tisu, Pak. Yang kelima Sri. Air tadi Pak, air. Air Oke, bagus ya. Baik, alhamdulillah anak Pak sudah memahami itu ya materi kita pada hari ini. Apa itu arti suci, bersih, sehat, apa saja alat-alat digunakan untuk bersuci, dan anak Pak sudah bisa cara melakukan bersuci. Bahwa kita bersuci dengan tangan kiri, tidak boleh dengan tangan kanan. Tangan kanan hanya membantu ya. Hanya Menyiramnya, Pak. menyiram. Tangan kiri yang kita gunakan untuk membersihkan tempat buang air kecil maupun tempat buang air besar kita. Baik, kenapa semua? Nah, ini soal-soal latihan yang kamu kerjakan hari ini ya. Ada sekitar 7 soal. Nah, ada 7 soal, soalnya pilihan ganda ya. Nah, oke, sudah selesai semuanya ya? Sudah selesai. Baik. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan, insya Allah, kalau umur kita masih diberi umur yang panjang oleh Allah, kita boleh berjumpa lagi dengan Bapak yang ganteng ini. Ya, semangat aja ya. Iya, Semangat Pak. belajarnya. Minggu Oke, depan, Pak. ya, kita bertemu lagi dalam pelajaran, yaitu tentang tata cara berwuduk. Silakan nanti di rumah kamu baca materi tentang berwuduk, dia ansur menghafal niat wuduknya. Nanti minggu depan kita ya belajar bersama ya cara-cara. Demikian saja kita pada hari ini. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, baik.